Kalau kita ingin lihat apakah ibadah kita di bulan Ramadan itu khususnya puasa diterima atau tidak, itu dirasakan setelah. Nah, kenapa di bulan yang lain tidak seperti itu ya? Kalau setiap bulan ada aja seperti begitu, nanti masyarakat bakalan lebih cerdas, lebih pintar memahami. Bukan hanya rame iman di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa pun juga akan iman ini akan terjaga dengan syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru kepada kalian yang mungkin belum kalian tahu. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang nantinya tentunya akan saya tanya-tanya suatu hal kepada beliau. Di sini kita ditemani seorang Ustadz yang bernama Ustadz Aceng Saifuddin. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah, lahir batin saya sehat. Saya juga keluarga, anak istri dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kemarin mudik, Tad, atau hanya di sekitaran Bandung? Dari 7 hari libur yang disediakan Salman, saya ke kampung saya cuma 1 hari aja. Selebihnya saya banyak di Bandung dengan istri dan anak saya. Masih banyak, Tad, kue-kue? Iya, alhamdulillah. Nanti saya mampir. Mangga. Nah, Tad, ya mungkin masih dalam euforia bulan Ramadan karena belum terlalu jauh jaraknya ya di bulan Syawal ini. Kita tuh kebanyakan orang Muslim pengen gitu kan ibadah di bulan Ramadannya tuh diterima gitu. Karena mungkin ketakutan bahwa dia melakukan kekeliruan atau semacamnya. Nah, dia tuh pengen gitu ibadahnya tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tuh. Nah, sebenarnya tuh ada gak sih suatu tanda bahwa suatu ibadah atau amal tuh diterima gitu? Kalau saya merangkum ujung-ujung dari kegiatan selama Ramadan di dalam Al-Qur'an ya. Kita bisa membaca landasan aksiologisnya atau tujuan dari satu ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 183 Allah berfirman, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, membentuk orang yang melaksanakan itu meningkat takwa. Jadi kalau kita ingin lihat apakah ibadah kita di bulan Ramadan itu khususnya puasa diterima atau tidak, itu dirasakan setelah puasa. Apakah ketakwaan itu meningkat? Kalau ketakwaan itu semakin meningkat, kehusuan ibadah kepada Allah, takut kepada Allah semakin terus meningkat, itu menurut saya tanda dari puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa yang kamu lakukan itu baik buat dirimu. Syaratnya adalah jika kamu mengetahui ilmunya. Jadi kalau jauh-jauh sebelum Ramadan kita sudah mempelajari dulu ilmu tentang bagaimana puasa, bagaimana amaliyah yang lainnya, sholat taraweh, kemudian tadarus, itikaf, kita penuhi dengan keterangan-keterangan keilmuannya, dan kemudian di bulan Ramadan kita laksanakan. Saya yakin ilmu saya ada untuk melaksanakan ini, itu insya Allah diterima. Kemudian ayat-ayat yang lainnya ada la'allakum tashkurun, membentuk diri itu bersyukur kepada Allah. Kalau sebelumnya kita itu adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah, kemudian setelah bulan Ramadan masuk ke Syawal, di bulan Syawal kita merasakan apapun yang diberikan oleh Allah kita terima, besar kecil kita merasa bangga, gembira, berarti kita itu ada tanda bersyukur. Itu menurut saya tanda dari amaliyah di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dan sisi positifnya membentuk diri berubah sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran. Kemudian apabila kita ditakdirkan hidup ini banyak masalah, ujung-ujungnya ada la'allahum yarsyudun, timbul kearifan, kebijakan, menerima dan mengambil atau memutuskan sesuatu. Itu menurut saya tanda-tanda daripada seseorang diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Ya mungkin itu. Oh, berarti pada umumnya mah bentuk tanda
amal ibadah diterima tuh ya meningkatnya kebaikan dalam diri kita ya. Iya, sesuai dengan janji dalam Al-Qur'annya. Poin-poin yang bisa yang tadi disebutin itu sebagai patokannya. Iya, ya. sebagai patokannya. Bertambahnya takwa, keilmuan, rasa syukur kemudian kecerdasan, kearifan, menghadapi permasalahan hidup. Itu tanda ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia ya, yang dimana orang-orang tuh pas bulan Ramadan gitu jadi sangat semangat buat ibadah tuh, sampai ada yang mungkin namatin Al-Quran seminggu sekali dan semacamnya. Tapi ketika mulai masuk ke bulan Syawal, si semangatnya tuh tiba-tiba ngedown lagi gitu, turun lagi. Sebenarnya ada gak sih cara biar kita tuh tetap menjaga istiqomah kita gitu dalam semangat beribadah setelah bulan Ramadan gitu? Ya mungkin kembali ke makna dari kata Ramadan, dari kata Romilbo adalah panas, membara. Mungkin dalam artian adalah iri ya. Nah, iri di sini maksudnya adalah iri positif ya. Di bulan Ramadan kita itu bisa khatam Quran. Iri di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun juga kita harus bisa demikian ya. Di bulan Ramadan kita sering kumpul-kumpul di masjid, baik itu tadarus Quran atau sholat taraweh. Nah, rasa panasnya itu, rasa irinya itu harus tumbuh lagi di bulan yang lain ya. Nah, itu dari sisi makna. Kemudian dari sisi kebiasaan di masyarakat, mungkin kita sebagai pengurus-pengurus masjid mengorganisir, memanage persiapan keramaian masjid itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kan misalkan penetapan awal pun juga sudah ramai. Nah, kenapa di bulan yang lain tidak seperti itu ya? Kalau setiap bulan ada aja seperti begitu, nanti masyarakat bakalan lebih cerdas, lebih pintar memahami tentang bagaimana menentukan awal bulan Hijriah. Yang kedua, memang kenapa sih bulan Hijriah itu harus ramai penentuannya? Ternyata di dalamnya banyak sisi kegiatan-kegiatan puasanya gitu kan. Nah, itu jadi suasana itu harus juga dibentuk dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan ya. Jadi kerinduan kumpul. Nah, kadang-kadang di masjid itu kan rebutan adzan ya. Ini pingin adzan. Nah, itu pun juga kenapa di bulan yang lain tidak ya. Nah, kalau ternyata untuk anak-anak di bulan Ramadan itu ramai karena di sana ada makanan, ada korma. Nah, kenapa di bulan yang lain tidak juga diciptakan seperti itu supaya anak-anak senang ada di masjid. Nah, gitu mungkin. Jadi apa yang kita biasa lakukan ketika mau menghadapi Ramadan dan di ketika bulan Ramadan itu harusnya dibiasakan di bulan-bulan biasa, karena memang Ramadan diadakan oleh Allah untuk membentuk kebiasaan di bulan-bulan yang lain pun juga disamakan dengan bulan Ramadan gitu ya. Nah, emang pada akhirnya emang kenapa kita semangat beribadah di bulan Ramadan itu karena suasananya ya, suasana yang ramai gitu, banyak orang yang ke masjid gitu, dan beribadah dan semacam, berbagi dan semacamnya. Mungkin itu juga salah satunya ini yang dimana kan ada yang bilang bahwa bulan Ramadan tuh setan-setan dikurung dan semacamnya, dimana ya jadi berkurang gitu godaannya. Nah, ketika sesudah bulan Ramadan ya mulai banyak lagi godaannya gitu. Di bulan Syawal dan bulan-bulan godaan tuh jadi banyak. Nah, jadi sebenarnya ada gak sih gitu agar kita tuh bisa suatu tips mungkin dari Ustadz agar kita tuh menjaga iman dan menjaga keimanan kita tuh tidak goyah dan runtuh, gak mudah untuk digoda oleh setan dan semacamnya. Di bulan Ramadan ini kan kita banyak banyak amaliyah ya, yang salah satunya yang penting adalah kegiatan puasa. Nah, jadi kalau tentang masalah setan dikunci, menurut saya adalah itu makna majaz, karena di bulan Ramadan ada puasa, jadi setan itu susah bergerak. Kalau saya baca di kitab-kitab Imam Al-Ghazali, cara mempersempit gerakan setan itu adalah kita dengan menahan lapar. Yang mungkin bahasanya adalah, maksudnya adalah puasa. Bahkan di kitab Minhajul Abidin dijelaskan dengan banyak menahan lapar. Ini maksudnya ada secara positifnya dalam melakukan
puasa itu gerak setan itu susah mempengaruhi kehidupan Gimana? kita. Jadi kalau Rasulullah mengatakan setan di bulan Ramadan dikunci karena di bulan Ramadan ada ibadah puasa yang mempersempit gerakan dia untuk menggoda manusia. Nah, di bulan yang lain memang ada puasa untuk orang yang biasa puasa. Tapi titik tekannya kan di bulan yang lain sunat. Iya. Ya, walaupun seseorang bisa dikatakan adalah seorang yang soleh, mungkin bisa berpuasa, bisa enggak. Tapi di bulan Ramadan itu titik tekannya adalah wajib ya, fardhu ain. Setiap diri itu harus melaksanakan puasa. Jadi menurut saya ini adalah makna majaz menurut saya ya, bukan dalam artian setan itu dikunci dimasukkan ke penjara. Karena di bulan Ramadan itu ada ibadah menahan lapar. Dan dengan menahan lapar ini setan gerakannya itu semakin terkunci. Nah, kemudian tentang masalah tadi apa? Yang tips untuk agar tidak mudah digoda, biar iman kita tuh nggak goyah atau runtuh. Nah, untuk masalah ini saya sudah baca-baca ya. Di dalam kitab Syu'bul Iman, ciri dari seseorang melemah imannya itu adalah bertambah imannya adalah dia selalu ingat kepada Allah dan selalu takut kepada Allah. Nah, ciri dari iman melemah adalah lupa kepada Allah dan di dalam amaliyah itu agak seperti kurang serius. Nah, kalau di dalam diri kita ada tanda seperti itu, banyak lupa kepada Allah, tidak serius dalam melaksanakan ibadah, ini berarti iman sedang turun. Nah, kemudian tanda iman bertambah adalah ingat kepada Allahnya istiqomah tetap dan disertai dengan rasa takut. Nah, kemudian bagaimana cara mempertahankan supaya iman ini tetap kuat ya, lanjut. Nah, saya mengumpulkan ini ada hadis di mana seorang para pemuda mungkin merasa dirinya lemah berkumpul dengan Rasulullah, kemudian anna ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Walaupun di hadis ini tidak dijelaskan apakah mempelajari Al-Qur'an itu mempelajari baca atau mempelajari makna, ya. Nah, yang jelas di sini fajdadna bihi imanan. Jadi kami merasa bertambah iman dengan membaca Al-Qur'an. Nah, di bulan Ramadan kita baca Quran, sebagian ustadz kiai juga setelah baca-baca menerjemahkan sedikit, mentafsirkan sedikit. Nah, kebiasaan itu lakukan juga di bulan-bulan biasa ya untuk amaliyah ngebaca Al-Qur'an. Yang kedua, kemudian saya membaca di sini ada beberapa hadis yang ketika mungkin sahabat yang merasa imannya lemah, ada di sini seorang sahabat, misalkan sahabat Mu'ad bin Jabal mengajak, sini duduk. Ijlisu bina nu'min. Duduklah bersama saya di sini. Nanti kita insya Allah bakal bertambah iman. Nah, di sini kan Mu'ad bin Jabal kapasitas sebagai sahabat, sebagai juru fatwa, penasehat. Nah, di Ramadan kita itu subuh ada tausiah, sebelum tarawih ada tausiah. Nah, tausiah seperti ini bukan hanya ramai di bulan Ramadan, di bulan biasa pun juga. Setelah sholat berjamaah, naiklah ustadz kiai ke mimbar. Nah, itu jadi itu mempertahankan iman, bukan hanya ramai iman di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan biasa pun juga akan iman ini akan terjaga dengan syarat membiasakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Ya, kalau kita bercermin kepada kebiasaan pendidikan atau kegiatan di bulan Ramadan. Ya, jadi lanjutkan bacaan Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an secara mendalam, berikut makna dan tafsirnya, dan juga tausiah ini jangan berhenti ya, teruskan aja, lanjutkan aja. Itu insya Allah cara untuk menjaga iman kita Ramadan kuat, di luar Ramadan pun juga tetap kuat ya. Pada akhirnya emang pembiasaan ibadah yang emang dijalankan di bulan Ramadan tuh
agar menjaga keimanan kita tuh harus diruntinkan ya Tad, di Dirutinkan, bulan-bulan ya, sebelumnya. dirutinkan. Belum bulan selanjutnya Ya, gitu, di luar Ramadan ya. di luar Ramadan. Seperti tadi puasa, ya kita juga bisa kan banyak sunah Senin Kemis atau puasa Daud. Ya, dan sebagainya ya. Mungkin untuk orang-orang yang puasa Daud itu bakal kuat banget imannya ya Tad, karena ya jadi celah setan buat ngeganggunya ya dikit banget, karena sehari puasa sehari Iya. enggak. Ya, terus-terusan beliau-beliau yang suka begitu kan berpuasa terus ya. Jadi Iya. setan susah gerak menggodanya ya. Masya Allah. Nah, begitu sahabat Salman semua. Pada akhirnya untuk menjaga keimanan kita di bulan-bulan setelah Ramadan ya kita harus terus merutinkan ibadah-ibadah yang emang kita kerjakan di bulan Ramadan gitu. Ya, mungkin kalau bisa kita juga harus membangun suasana di masjid-masjid kalian, mungkin misalnya biar sama kayak Ramadan, biar teman-teman kita yang di sekitar ya ikut gitu ibadah di masjid itu, karena wah rame ternyata gitu, jadi bebarengan gitu kan ibadahnya bareng, akhirnya bertambah keimanannya bareng gitu. Nah dari juga ya salah satunya buat menjaga keimanan kita nggak runtuh, nggak goyah, ya dengan puasa, dengan membaca Al-Quran tentunya. Jadi kita lebih bisa mengenal agama kita sendiri ya lewat membaca Al-Quran itu gitu. Dengan Jadi dengar ceramah. dengan dengar ceramah juga gitu kan. Jadi meningkatkan keimanan kita. Jadi kita tuh sadar dan ingat gitu apa yang tidak boleh dan apa yang boleh di agama kita. Mungkin sebelum saya tutup, terima kasih Ustadz Aceng atas ilmu yang sudah dibagikan. Masya Allah, terima kasih banget. Buat sahabat Salman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.